dan situasi saat ini membuat kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, tidak masalah, kita masih bisa video call, kita masih bisa teleponan, bahkan kita masih bisa chattingan ya dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan bersama tentang seorang nabi, bagaimana dia tetap menjaga hubungan yang lebih akrab walaupun orang-orang di sekitarnya bisa membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku, kehidupan pada zaman Nuh, orang-orang itu hidup dalam situasi yang begitu bobrok. Mereka berada di dalam keadaan yang begitu rusak. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-5, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan selalu membuahkan hasil yang jahat. Nah, kalau kita melihat mengapa sih Nuh masih bisa tetap hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya pada isu itu? Kenapa Nuh masih bisa tetap hidup benar? Kita melihat bahwa satu rahasia yang membuat Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan, yang membuat Nuh tetap hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, yaitu karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau kita merenungkan bersama, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11 dan ke-12 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kalau kita melihat ayat ini, 3 kali dikatakan rusak, ya. Bumi ini rusak, semuanya terjadi itu rusak, ya. Karena memang pada masa itu manusia benar-benar melakukan hal yang jahat saja di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan di ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Wow, gak mudah ya tentunya buat Nuh berada di sekitar orang-orang yang jauh daripada Tuhan, tapi Nuh tetap mempertahankan kehidupannya. Nah, sobatku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kalau kita melihat kata bergaul dengan Allah itu dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya halak. Nah, halak secara harafiah itu dikatakan bahwa berjalan bersama gitu ya. Jadi kalau bergaul dengan Allah itu diartikan berjalan bersama dengan Allah. Kenapa Nuh bisa sih tetap berjalan bersama dengan Allah walaupun orang-orang di sekitarnya selalu melakukan hal yang jahat? Yaitu karena Nuh taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, kata hidup bergaul ini jelas dikatakan yaitu berjalan bersama dengan Allah secara terus-menerus. Nah, kalau kita lihat Nuh tentunya bergaul dengan Allah tidak hanya saat ketika dia berdoa, tetapi terus-menerus dalam kehidupannya sehari-hari. Tentunya dia terus berjalan bersama dengan Allah atau terus bergaul dengan Allah. Nah, ini yang dilakukan Nuh. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita bergaul dengan Allah atau apakah kita berjalan dengan Allah hanya ketika kita berdoa, atau hanya ketika kita beribadah, atau bahkan hanya ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Ya, yang dilakukan Nuh tidak hanya ketiga hal itu, tetapi yang Nuh terus lakukan adalah berjalan bersama dengan Allah dalam segala situasi. Kalau kita melihat, kalau kita katakan bahwa kita berjalan bersama dengan Allah, tapi selalu yang kita lakukan tidak berkenan dengan Allah, selalu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, apakah itu kita terus berjalan dengan Allah? Tentunya tidak. Nah, terkadang kita melihat bahwa jalan menurut dunia ini lebih mudah ya, lebih simple dan lebih enak daripada ikut Tuhan. Itu kayaknya rasanya sulit gitu ya, yang kita bayangkan. Coba kalau berbohong lebih mudah daripada kita berbicara jujur gitu kan. Terus kita lebih baik berbuat curang daripada kita menyelesaikan masalah ini dengan kejujuran. Nah,
Terkadang seperti itu kita memilih jalan. Nah, terkadang kita lebih memilih untuk marah atau balas dendam daripada kita harus mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Nah, mengejar uang lebih konkret dibandingkan mengejar harta yang kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu pengenalan kita akan Tuhan ya. Tidak melayani kelihatannya lebih enak ya, lebih santai daripada kita harus sibuk untuk melayani Tuhan. Apakah seperti itu? Mana yang ada di pikiran kita saat ini gitu